Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan membahas materi mengenai e-business dan e-commerce untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi pertemuan minggu ketiga. Langsung saja kita mulai materi pertama, yaitu mengenai perbandingan antara e-business dan e-commerce. Nah, e-business tidaklah sama dengan e-commerce, karena memang e-business itu memiliki lingkup yang lebih luas, tidak hanya berupa transaksi, melainkan juga termasuk jenis aktivitas bisnis lainnya, di mana e-business itu meliputi e-commerce yang melibatkan pembelian dan penjualan, serta pemasaran dan pelayanan produk, jasa, dan informasi. E-business merupakan proses bisnis yang dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi, terutama teknologi jaringan dan komunikasi baik untuk proses internal maupun eksternal. Sedangkan e-commerce adalah proses pelaksanaan jual beli dengan memanfaatkan teknologi informasi. E-commerce merupakan bagian dari e-business. Nah, pada intinya, jadi ruang lingkup e-business itu lebih luas dibandingkan e-commerce karena memang e-commerce itu merupakan salah satu jenis dari e-business gitu. Sedangkan e-business itu sendiri berbicaranya itu tidak hanya sekedar transaksi jual beli gitu. Sedangkan kalau e-commerce itu kan memang lebih fokus ke jual beli kan antara pembeli dengan penjual, di mana si e-commerce ini merupakan bagian kecil dari e-business. E-business itu lebih besar lagi lingkupnya karena tidak hanya mencakup jual beli saja, tapi juga transaksi-transaksi bisnis lain yang memiliki concern terhadap pelanggan dengan menggunakan data-data atau menggunakan jaringan-jaringan elektronik gitu. Kemudian masih lanjutannya dari e-business versus e-commerce, bahwa secara definisi e-commerce atau merupakan kepanjangan dari electronic commerce, e-business pun juga electronic business. E-commerce itu sendiri merupakan media komunikasi informasi yang dibangun dengan teknologi informasi berupa sebuah aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk berbisnis antara penjual dan calon pembeli. Ini tadi yang sudah disinggung. Kemudian e-commerce itu sendiri telah ada nih, sudah dari lama itu memang sudah ada gitu. Cuma mungkin makin ke sini semakin berkembang teknologi, maka semakin berkembang juga nih e-business dan e-commerce-nya. Nah, di sini e-commerce itu sendiri sudah ada lebih dari 20 tahun yang lalu. Nah, salah satunya itu ada Electronic Data Interchange, kemudian juga ada FEDI, Financial Electronic Data Interchange, ada Electronic Funds Transfer, kartu kredit, Automated Teller Machine atau sering disebut ATM, dan ada perbankan via telepon. Ini nanti ada pembahasan sendiri di slide tersendiri mengenai EDI, EFT, dan sebagainya. Nah, saat ini memang seperti yang kita ketahui ya di kehidupan sehari-hari kita itu e-commerce ini bukan lagi sebagai pilihan, tapi memang sudah menjadi persyaratan bagi sebuah perusahaan yang ingin sukses gitu. Bagi sebuah perusahaan yang ingin sustainability-nya terjamin, ingin maju bisnisnya atau e-commerce-nya itu harus menggunakan e-commerce gitu. Karena memang sudah menjadi kebutuhan para penggunanya gitu. Pengguna itu maunya belanja itu simple, kemudian cepat, aman, nggak repot gitu ya. Bahkan sekarang ini minimarket pun juga sudah menggunakan secara online gitu, bisa memesan secara online karena memang adanya kebutuhan dari para penggunanya. Oke. Kemudian di sini kita akan membahas e-business terlebih dahulu. Jadi pengaruh e-business atas rantai nilai atau value chain di dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, value chain di perusahaan itu yang pertama adalah untuk aktivitas-aktivitas utama perusahaan. Aktivitas utamanya itu ada 5. Yang pertama ada inbound logistik atau perolehan logistik yang masuk gitu. Maksudnya bagaimana sih perusahaan itu memperoleh misalnya bahan baku, kemudian mencari tenaga kerja, kemudian bahan-bahan pendukung lainnya. Nah, itu biasanya untuk perolehan produknya dengan adanya e-business ini bisa menggunakan atau melakukan perolehan produk itu secara digital atau elektronik. Misalnya ingin ingin membeli bahan baku gitu, bisa memesan kepada suppliernya itu secara online atau misalnya menggunakan elektronik dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah operations, yaitu ada jadi aktivitas utama perusahaan itu adalah aktivitas operasionalnya, aktivitas operasi atau pembuatan produknya misalnya. Nah, ini proses dengan adanya e-business ini membuat proses produksi itu lebih cepat dan lebih akurat karena memang e-business itu lebih mempermudah proses produksi, lebih
mempercepat waktunya, kemudian juga akurasinya itu lebih baik gitu. Kemudian yang ketiga ada outbound logistik, di mana outbound logistik di sini maksudnya adalah pendistribusian produknya itu secara digital. Ada juga kita melihat tracking status distribusi, misalnya ketika kita menjual barang, kita ingin nge-track nih barang yang kita jual itu pengirimannya sudah sampai di mana dan sebagainya gitu. Kemudian yang keempat ada sales dan marketing. Di sini pengaruh e-business di sales dan marketing dalam perusahaan itu adalah meningkatkan pelayanan konsumen yang pertama. Kedua, menurunkan biaya promosi karena kita tidak perlu lagi misalnya sewa iklan di TV gitu. Kita bisa mengiklankan barang kita itu di website kita sendiri gitu dengan cara misalnya memberikan gratis ongkir, kemudian ada potongan harga dan sebagainya. Kemudian juga meningkatkan efektivitas promosi karena memang lebih baik promosinya, selain biayanya turun juga dia lebih efektif promosinya. Kemudian yang kelima ada post sale support and service. Jadi maksudnya di sini adalah kayak mungkin seperti service after sale gitu. Jadi pelayanan setelah penjualan. Jadi misalnya kalau di bengkel itu ada servis motor dan sebagainya gitu. Itu bisa dengan adanya e-business itu lebih mempermudah prosesnya, lebih bisa menurunkan biaya-biaya yang dikeluarkan, kemudian juga bisa memberikan pelayanan 24/7. Maksudnya itu adalah pelayanan itu bisa dilakukan 24 jam dalam waktu 7 hari karena memang pelayanan-pelayanan misalnya di perusahaan telekomunikasi gitu, itu kan terkadang kita mengalami error ya, jaringan internet kita error gitu, itu bisa pelayanan itu hampir 24 jam gitu, bisa kita telepon di jam berapapun dan di hari apapun. Itu kebanyakan seperti itu, sudah banyak pelayanan-pelayanan yang memberikan, maksudnya banyak perusahaan-perusahaan yang menjanjikan pelayanannya itu bisa dilakukan selama 24 jam dalam 1 minggu full gitu. Kemudian selanjutnya adalah untuk value chain, aktivitas-aktivitas pendukung. Misalnya ada purchasing, yaitu memudahkan identifikasi pemasok dan pembandingan harga. Kalau purchasing di sini tuh bukan ketika barang itu dikirim ya. Jadi ketika purchasing itu misalnya aktivitas purchasing di sini itu adalah yang dimaksud adalah kita ingin identifikasi nih, kita akan cari dulu pemasok mana sih yang cocok gitu harganya, pemasok mana sih yang bisa menyediakan barang yang sesuai dengan keinginan perusahaan. Kita bandingkan pemasok mana saja dengan barang dengan kualitas yang sama tapi harganya bisa lebih murah. Nah, itu kita bisa pilih nih di sini adalah pemilihan gitu ya, artinya pemilihan pemasok, pemilihan mana barang yang baik, mana harganya yang murah dan sebagainya gitu. Nanti ketika sudah ditentukan pemasoknya, baru kita masuk ke aktivitas utama, yaitu inbound logistik tadi, yaitu pengiriman barangnya kayak gitu. Kemudian ada human resources, di mana di sini ada pelayanan mandiri SDM, jadi employee service, self service, misalnya ketika absen gitu ya bisa pakai fingerprint gitu, itu kan lebih bisa dilakukan sendiri gitu ya oleh masing-masing karyawan, tidak perlu ada bagian SDM atau bagian personalia itu mengabsen satu-satu karyawan, itu kan tidak efektif banget gitu. Jadi dengan adanya teknologi seperti itu bisa memudahkan dan mempercepat proses operasional bisnis perusahaan. Kemudian ada infrastruktur, ada EFT, ada pembayaran dengan menggunakan elektronik dan sebagainya. Gitu. Kemudian kita lanjut, ada faktor sukses keberhasilan dari e-business. Yang pertama adalah tingkat kesesuaian dan dukungan e-business terhadap aktivitas operasional perusahaan serta strategi bisnis secara keseluruhan. Jadi e-business yang diterapkan oleh perusahaan itu harus sesuai dengan strategi bisnis yang diterapkan oleh perusahaan gitu. Maksudnya strategi bisnisnya itu apa, maka e-businessnya itu harus seperti apa. Jangan sampai kita misalnya strateginya itu adalah kita ingin menjadi leader harga gitu. Artinya perusahaan itu ingin membuat atau menjual barang-barang dengan kualitas yang sama tapi dengan harga yang lebih murah. Nah, tapi ketika menerapkan e-businessnya atau misalnya dalam hal ini e-commerce-nya gitu ya, ternyata di e-commerce-nya itu perusahaan menjual barang-barangnya itu ternyata tidak lebih murah nih dengan pesaingnya, maka itu kan tidak sesuai ya dengan strateginya ya. Nah, sehingga gimana caranya e-bisnis perusahaan itu harus sejalan atau beriringan dengan strategi bisnis yang diterapkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah
tingkat kemampuan e-bisnis dalam memenuhi tuntutan karakteristik transaksi elektronik. Jadi harus ada validity, integrity, dan privacy. Jadi dia harus valid, integritasnya juga harus bisa tidak dipertanyakan lagi, dan privasinya juga harus dijaga karena memang berbicara mengenai privacy itu biasanya banyak yang concern terhadap privacy itu karena berkaitan dengan data-data pribadi dan sebagainya. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai e-commerce dan praktik bisnis. Nah, e-commerce mempengaruhi setiap tahap di dalam sistem rantai nilai atau value chain organisasi. Pengaruh yang paling nyata adalah pada aktivitas penjualan dan pemasaran, karena memang ketika kita berbicara e-commerce, fokus utamanya itu adalah di aktivitas penjualan produk dan jasa dari barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan. Kemudian ada keunggulan bersaing perusahaan ditentukan oleh tingkat kemampuannya dalam memanfaatkan teknologi informasi atau di dalam mengotomatisasikan berbagai aspek kegiatan bisnisnya. Karena memang ketika perusahaan itu mampu memanfaatkan teknologi informasi, maka itu bisa menjadi keunggulan kompetitif perusahaan tersebut gitu. Karena sekarang ini sudah pernah saya singgung bahwa saat ini perusahaan-perusahaan itu tidak perlu memiliki gedung yang besar, tidak perlu memiliki jumlah karyawan yang banyak, tidak perlu memiliki tidak perlu besar gitu intinya. Tapi gimana caranya perusahaan itu bisa lihai atau bisa canggih dalam memanfaatkan teknologi informasi, maka kemungkinan untuk dia sukses itu bisa lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya kayak gitu. Kemudian kita lanjut. Yang selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menerapkan e-commerce dan hambatannya itu apa saja. Yang pertama adalah standar yang digunakan. Ini yang tadi, ketika seorang menerapkan e-commerce, dia harus punya standarnya dulu nih. Misalnya ketika dia akan berjualan baju, standar kualitas barangnya itu yang dijual itu seperti apa. Jangan sampai bahan-bahannya itu jelek gitu ternyata. Kemudian standar harganya itu berapa dan sebagainya. Nah, terus selanjutnya adalah teknologi yang dipakai nih. Ketika akan menggunakan e-commerce, itu mau pakai teknologi yang mana nih? Apakah penjualannya melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan sebagainya, atau menggunakan marketplace, atau misalnya menggunakan website dan sebagainya gitu. Kemudian sasaran yang ingin dicapai ini udah pasti ya, karena memang jangan sampai kita ingin sasaran kita itu adalah para konsumen kita itu adalah misalnya orang-orang yang remaja gitu, misalnya remaja. Nah, tapi barang yang kita jual itu tidak untuk remaja gitu. Maka itu tidak akan ketemu gitu sasaran dengan barang yang dijual. Jadi ketika sasaran yang kita tuju itu sudah tahu kita sasarannya mana, baru kita tentukan produk yang akan kita jual itu cocok atau tidak di sasaran atau target pasar yang akan kita capai gitu. Kemudian kita juga harus memperhatikan faktor-faktor budaya, sosial, dan politik. Ini juga sangat penting ya, karena budaya di suatu negara itu akan berbeda dengan negara lain. Misalnya kita ingin berjualan makanan nih. Nah, budaya di Indonesia itu kan biasanya adalah makanan-makanan yang pedas gitu ya. Kemudian di negara lain itu belum tentu masyarakat itu menyukai makanan pedas. Jadi belum tentu yang laku di Indonesia itu bisa laku di luar negeri. Jangankan di beda negara ya, bahkan di beda kota pun juga biasanya memiliki ciri khas masing-masing gitu, memiliki budaya masing-masing, memiliki sosial masing-masing, dan politiknya juga berbeda-beda. Kemudian yang selanjutnya adalah hambatan-hambatannya. Yang pertama itu adalah para pembeli belum menaruh kepercayaan kepada e-commerce ya, terutama untuk orang-orang yang gaptek ya, atau misalnya orang-orang yang belum terbuka untuk teknologi gitu. Ini memang agak sulit nih, karena memang saya pribadi pun terkadang juga kadang agak ragu gitu ketika berbelanja di online, misalnya berbelanja pakaian gitu ya, karena saya sendiri tidak bisa melihat secara langsung gitu bagaimana kualitas dari pakaian tersebut, apakah bahannya tebal, apakah bahannya enak dipakai, apakah bahannya adem dan sebagainya, apakah memang gambar yang mereka jual itu sesuai dengan aslinya, karena terkadang memang kualitas barang itu tidak sesuai. Artinya kalau di bahasa e-commerce itu tidak real pic gitu. Maksudnya tidak real picture. Jadi gambar itu tidak menunjukkan gambar yang kualitas barang yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, pembeli tidak menemukan apa yang dicari di e-commerce tersebut. Jadi
misalnya barangnya, kalau misalnya tadi baju misalnya tidak ada ukurannya, kemudian warnanya tidak ada dan sebagainya gitu. Jadi ada si pembeli itu tidak menemukan apa yang dicari di e-commerce tersebut. Kemudian yang kedua, belum ada cara yang mudah dan sederhana untuk membayar. Kalau yang ini saya yakin sih sekarang hampir semua e-commerce ya itu memiliki cara pembayarannya masing-masing gitu. Misalnya di Shopee itu ada Shopee Pay, kemudian ada Bukalapak itu ada Buka Dompet dan sebagainya. Jadi dia memiliki eh, uang elektronik sendiri gitu untuk membayar, dan itu biasanya ketika menggunakan, misalnya tadi ya Shopee itu pakai Shopee Pay gitu. Nah, ketika kita menggunakan Shopee Pay itu biasanya ada gratis ongkir gitu, dan gratis ongkir itu tidak bisa dipakai kalau misalnya pembayaran kita itu tidak menggunakan Shopee Pay, misalnya melalui transfer bank gitu, itu tidak bisa mendapatkan gratis ongkir dan sebagainya kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah ada surfing di e-commerce belum lancar betul. Nah, di sini maksudnya adalah karena itu kan ketika kita mengakses e-commerce pasti kita menggunakan data internet ya. Nah, internet itu belum tentu, tidak selalu lancar. Sering kali itu mengalami misalnya apa sih namanya, internetnya itu lemot, kemudian bisa juga misalnya kuotanya habis dan sebagainya gitu. Itu kan bisa mempengaruhi bagaimana transaksi kita di e-commerce tersebut gitu. Kemudian ada takut terjadi pencurian kartu kredit. Mungkin kalau misalnya untuk kartu kredit, tidak hanya kartu kredit ya, bahkan ada misalnya di apa ya, ya di Shopee Pay gitu ya, bisa sering terjadi misalnya pencurian Shopee Pay-nya, kemudian pencurian OVO atau pencurian dana itu sering ya, maksudnya ketika ada orang yang menelpon itu meminta kode OTP, dan itu biasanya disalahgunakan untuk menguras saldo kita yang ada di sana. Makanya saya pribadi tidak pernah menaruh saldo di OVO, Dana, Shopee Pay dan sebagainya, itu tidak pernah menaruh dana yang terlalu besar di sana gitu. Kemudian takut rahasia informasi personal menjadi terbuka. Ini juga karena memang terkadang jangankan di e-commerce ya, di bank aja seringkali tuh saya mendapat telepon dari misalnya asuransi. Kemudian asuransi yang menawarkan asuransinya gitu kepada saya. Padahal saya nggak tahu nih si pihak asuransi itu menerima atau mendapatkan data saya itu dari siapa. Karena begitu dia telepon, pasti dia sudah tahu nama saya, kemudian juga saya membuka cabang di mana dan membuka cabang atau membuka rekening bank tertentu itu di mana dan sebagainya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kinerja jaringan yang kurang baik. Ini tadi ada kaitannya dengan surfing di e-commerce sebelum lancar betul, banyak kendala-kendalanya lah gitu ya. Kemudian belum punya model yang baik untuk men-setup situs e-commerce-nya. Jadi misalnya tampilan e-commerce-nya itu belum baik. Misalnya ketika di Instagram, ternyata di bio Instagramnya itu tidak mencantumkan link WhatsApp yang secara otomatis, yang ketika kita klik sudah langsung ketemu chatnya gitu dan sebagainya. Kemudian akun WA-nya pun misalnya belum untuk bisnis, masih untuk personal. Kan ketika kita WA kita itu untuk bisnis, maka kita bisa melihat tuh ada katalog dari harga barang-barang yang dijual dan sebagainya. Kemudian WhatsApp-nya juga bisa ketika kita mengirim pesan itu sudah ada balasan otomatis dari WhatsApp tersebut tanpa kita harus menunggu respon dari penjualnya kayak gitu. Kemudian selanjutnya ada hambatan e-commerce di Indonesia. Yang pertama infrastruktur, karena memang infrastruktur dari teknologi informasi di Indonesia itu tidak secanggih yang ada di luar negeri, tapi sekarang ini sudah mulai bergeser ya, sudah mulai ada peningkatan karena memang e-commerce di Indonesia pun juga sudah meningkat pesat gitu. Bahkan saya pernah baca Indonesia itu memiliki pendapatan dari e-commerce itu tertinggi gitu. Tapi saya lupa itu tahun berapa, nanti kalian bisa cari-cari informasinya ya. Kemudian ada ini kesadaran masyarakat Indonesia memang masih rendah terkait dengan belanja di e-commerce, karena kalau kalian lihat, kalau kalian pernah main ke daerah-daerah misalnya Tanah Abang atau misalnya pusat grosir gitu, masih banyak orang yang datang ke sana untuk membeli barang gitu, dan kebanyakan memang ibu-ibu yang sudah umurnya itu tidak terlalu muda lagi gitu, maksudnya di sana yang mungkin mereka itu kurang paham dengan belanja di e-commerce, dan atau mungkin kurang percaya belanja di e-commerce kayak gitu. Kemudian keamanan, ya keamanan di sini
tadi takut datanya tercuri, kemudian juga misalnya takut barang yang nggak dikirim, kemudian kita udah pesan ternyata barang yang dikirim itu tidak sesuai. Kayak kalau nggak salah saya tuh pernah baca berita dulu deh ketika dia ada seseorang yang membeli handphone di online tapi saya lupa di mananya, kemudian barang yang dikirim itu ternyata adalah sabun batang gitu bentuknya, bukan HP yang dikirim kayak gitu. Jadi itu mungkin keamanan-keamanan seperti itulah yang masih dipertanyakan. Yang selanjutnya adalah ini bukan buaya ya, tapi budaya atau kebiasaan. Karena memang di Indonesia kebiasaan karena sudah terbiasa belanja datang secara langsung, maka untuk beralih ke e-commerce itu agak sulit. Bisa tapi membutuhkan waktu gitu yang cukup lama untuk bisa terbiasa kembali dengan e-commerce itu. Kemudian penyedia e-commerce ini belum terlalu banyak maksudnya. Jadi penyedia e-commerce itu masih terbatas di Indonesia. Mungkin sebenarnya sekarang ini sudah mulai berkembang ya, tapi mungkin tidak sebanyak yang ada di negara-negara lain. Kayak gitu. Kemudian kita lanjut. Di sini ada kategori e-commerce. Yang pertama ada business to bukan commerce, ini maksudnya business to consumer atau B2C, ada business to business, B2B, ada business to government, B2G, dan ada business to education atau B2E. Nah, karakteristik B2C itu adalah yang pertama, organisasi ke individual. Maksudnya, penjualannya itu adalah dari sebuah organisasi atau dari sebuah perusahaan ke pembelinya itu yang bersifat individual atau personal atau perseorangan. Kemudian nilai transaksinya itu relatif kecil karena ketika saya pribadi pun ketika saya membeli barang gitu ya di online shop itu pasti tidak terlalu besar, maksudnya tidak sebesar transaksi antara B2B, business to business, karena memang kalau untuk bisnis itu lingkupnya itu lebih besar, cakupannya itu lebih besar dan sehingga nilai transaksinya juga menjadi lebih besar lagi. Kemudian transaksinya itu hanya sekali transaksi atau tidak rutin, artinya dia sesekali aja gitu. Ya mungkin ada saja sih beberapa orang yang membeli yaitu hampir setiap hari gitu, tapi ya itu tadi hanya sesekali dan tidak rutin kan. Kalau di perusahaan itu misalnya membeli bahan baku ya rutin, misalnya dia seminggu sekali, walaupun dilakukan seminggu sekali tapi kan nilainya juga besar, kemudian rutin gitu setiap minggunya tuh sudah pasti akan membeli barang tersebut. Kemudian karakteristik B2C yang selanjutnya adalah relatif sederhana, tidak kompleks ya. Memang tadi jadi hanya beli barang tertentu, kemudian dari penjual itu mengirimkan, kemudian pembelinya mengkonfirmasi bahwa barangnya diterima, hanya sekedar itu gitu, hanya sekedar transaksi penjualan dan pembelian. Oke. Kemudian selanjutnya, nah untuk karakteristik B2B, B2G, dan B2E itu sebenarnya hampir sama. Yang pertama itu adalah transaksinya dilakukan antar organisasi atau perusahaan. Jadi kayak B2G kan itu dari bisnis atau dari perusahaan ke government atau misalnya ke pemerintah. Kemudian nilai transaksinya relatif besar. Kemudian transaksi bersifat permanen atau rutin. Yang tadi saya katakan bahwa kalau untuk B2B, B2G, dan B2E itu biasanya memang rutin. Kemudian yang keempat adalah fasilitas kredit dari penjual ke pembeli. Jadi ada fasilitas-fasilitas ini salah satu keunggulan dari penjual yang bisa memberikan fasilitas kredit kepada pembelinya khususnya untuk B2B, B2G, dan B2E. Kemudian transaksinya itu lebih kompleks dibandingkan B2C gitu. Oke, kemudian selanjutnya ini ada fitur-fitur e-commerce yang tadi sudah disinggung. Ada EDI, Electronic Data Interchange. Dia merupakan sistem pertukaran data secara elektronik untuk transaksi bisnis, di mana tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi pemrosesan data. Ini kita tidak pelajari di minggu ini, di perkuliahan ini, nanti di minggu-minggu ke depan nanti kita akan lebih membahas lebih detail gitu. Kemudian ada FEDI atau Financial Electronic Data Interchange. Dia merupakan integrasi antara EDI dan EFT, di mana EFT itu dijalankan melalui sistem perbankan yang disebut Automated Clearing House atau ACH Network. Kemudian ada FPAN atau Financial Value Added Network, di mana dia merupakan jaringan yang dikelola oleh lembaga independen untuk menawarkan jasa koneksi EDI dan ACH. Kemudian ada ASP, Application Service Provider, yang mana merupakan perusahaan yang memberikan jasa penyediaan program aplikasi yang dijalankan via internet atau melalui internet. Begitu. Kemudian ada selanjutnya adalah masalah pengendalian dalam e-commerce. Yang pertama itu adalah validitas transaksi.
Kemudian yang kedua adalah otorisasi transaksi, dan yang terakhir adalah pengamanan aset dan informasi dari akses ilegal. Pokoknya intinya ketika masalah-masalah di e-commerce itu sebenarnya tidak hanya ini ya, banyak gitu yang tadi misalnya takutnya ada penipuan, misalnya misalnya pembelinya itu tidak mengirimkan barangnya, kita sudah beli ternyata barang itu tidak dikirim, terutama untuk yang bukan rekening bersama ya, misalnya di Instagram atau di Facebook itu banyak nih penipuan nih, kita sudah transfer ternyata barangnya tidak dikirim, kemudian apakah transaksi kita itu valid atau tidak gitu, maksudnya beneran nggak sih nih si penjual itu ada, atau misalnya dari sisi penjual beneran nggak sih nih si pembelinya ini ada, karena penipuan di online itu tidak hanya dilakukan oleh penjual, terkadang pembeli pun juga ada seperti itu gitu. Apalagi misalnya ternyata pembayarannya itu COD gitu atau cash on delivery, itu juga rentan akan adanya penipuan. Kemudian informasi dari akses ilegal, misalnya ya tadi website itu tidak resmi dan sebagainya, atau misalnya penjualan-penjualan di website-website yang tidak resmi dan sebagainya kayak gitu. Kemudian alternatif pemecahan masalahnya itu adalah bisa menggunakan pembangunan firewall. Firewall itu merupakan kombinasi hardware dan software untuk mengendalikan arus data yang masuk dari jaringan sistem informasi perusahaan. Kemudian bisa juga memutakhirkan sistem pengamanan data yang telah dibangun oleh perusahaan. Jadi di update terus gitu sistem pengamanan datanya. Kemudian kita lihat ada problem akuntansi e-commerce. Jadi kita pengen lihat apa sih masalah akuntansi di e-commerce gitu. Yang pertama itu adalah valuation of digital asset, yaitu penilaian dan pelaporan aset digital di dalam laporan keuangan. Kalian pernah bayangkan nggak sih misalnya ada satu perusahaan e-commerce gitu ya, dia jualan e-commerce-nya misalnya di taruhlah di Instagram. Kemudian Instagram tersebut yang followersnya itu sudah jutaan gitu, misalnya udah 10 juta. Nah itu kan berarti asetnya perusahaan si Instagram yang sudah memiliki followers 10 juta itu bisa dikatakan sebagai aset. Nah itu pelaporannya seperti apa gitu. Nah, itu masih menjadi permasalahan di dalam akuntansi. Karena itu kan dulunya mungkin belum ada ya, belum ada aset-aset seperti itu gitu. Mungkin kalau misalnya intangible asset itu hanya berupa goodwill, paten, kemudian franchise dan sebagainya gitu. Tapi ini bisa jadi nanti ada intangible asset berikutnya, yaitu pelaporan aset dari aset digital tersebut seperti apa. Kemudian yang kedua ada taxation, bahwa pengenaan pajak untuk transaksi yang dilakukan secara elektronik itu seperti apa. Karena memang saya perhatikan ya, saya nggak tahu sih ya harga barang yang dijual di dalam marketplace itu sudah include atau belum. Tapi kalau misalnya penjualannya dilakukan kayak di Instagram atau yang dijual oleh orang-orang pribadi itu biasanya belum ada pajaknya dan kita tidak dikenakan pajak gitu. Biasanya penjualan-penjualan itu hanya kita beli barang, kemudian transfer berupa ongkirnya sesuai dengan harga barangnya, ditambah dengan ongkir, misalnya ongkir 10.000, totalnya berapa gitu. Sedangkan kalau kita beli kayak misalnya beli barang misalnya di minimarket atau misalnya di supermarket gitu ya. Kalau kalian lihat struknya itu biasanya ada pajaknya di situ. Sedangkan kalau di online itu belum. Nah, ini pengenaan pajaknya seperti apa? Nanti ini akan harusnya sih dipelajari lebih dalam di mata kuliah perpajakan karena dia mengupdate informasi-informasi terbaru mengenai peraturan-peraturan pajak yang berlaku. Kemudian ini kita lihat arus informasi dalam e-commerce. Ini sebenarnya saya yakin kalian juga sudah paham betul ya maksudnya bagaimana sih transaksi di dalam e-commerce. Karena saya yakin kalian itu pasti hampir semuanya sudah pernah melakukan pembelanjaan atau melakukan transaksi di e-commerce. Baik itu misalnya membeli barang, kemudian misalnya membeli paket data. Kalau kalian tahu membeli paket data itu sekarang bisa juga di internet dan itu harganya itu lebih murah dibandingkan misalnya di m-banking atau misalnya kita datang ke counter dan sebagainya kayak gitu. Nah, di sini ada yang pertama, pembeli itu mengajukan pertanyaan ke penjual, misalnya nanya barangnya ready atau enggak, kemudian barangnya itu misalnya ada tidak ukurannya dan sebagainya gitu. Nah, setelah memberikan pertanyaan, pembelinya baru penjualnya memberikan respon. Misalnya barangnya tersedia, tinggal di order dan sebagainya. Kemudian pembeli itu melakukan order kepada penjual. Kemudian penjual itu memberikan pemberitahuan bahwa barang itu sudah apa ya, ya sudah maksudnya
ya gitu, barangnya itu ada dan sudah diorder, ngasih pemberitahuan, itu disebut dengan EDI. Kemudian ada pengiriman, dan ini biasanya kalau yang sekarang itu beda ya. Jadi biasanya tuh penagihan dulu, data pembayaran, baru pengiriman. Jadi barang itu baru dikirim setelah adanya, misalnya di Shopee ya, di Shopee itu ada kayak ada invoice, ada menu sendiri bahwa barang kita itu perlu dilakukan pembayaran gitu. Nah, itu ada satu menu tersendiri gitu. Nah, baru setelah barang itu berhasil dibayar dan berhasil di verifikasi, barulah nanti akan dikirim oleh penjualnya kayak gitu. Kemudian setelah itu baru ini dari pembeli itu memberikan data pembayaran, maksudnya ketika kita melakukan. Jadi ini terbalik ya, kalau misalnya bukan terbalik sih, maksudnya mungkin alurnya udah beda gitu. Kalau dulu mungkin bisa pengiriman dulu baru penagihan, tapi kalau sekarang di online itu biasanya penagihan dulu, kemudian ada data pembayaran, artinya ada data pembayaran yang dilakukan oleh pembeli itu dikonfirmasi gitu. Nah, itu konfirmasi tersebut, konfirmasi pembayaran itu bisa dikirimkan ke penjual. Kemudian ada IFT pembayaran, baru nanti pengiriman barang, baru nanti yang terakhir itu pengiriman barang gitu. Baru nanti sebenarnya di bawahnya itu ada lagi nih, yaitu penilaian atau pemberian review, atau ya bagaimana barang yang dibeli itu bagus atau tidak, sesuai atau tidak harganya dan sebagainya. Kemudian ini jenis-jenis jaringan, ini sebenarnya tidak perlu dibahas, tapi ini ada tambahan materi aja. Jadi jenis-jenis jaringan itu ada beberapa. Ada yang pertama local area network atau LAN, yaitu jaringan komputer dalam satu lokasi, misalnya dalam satu bangunan. Jadi komputer-komputer yang terhubung itu bisa menggunakan, yang terhubung di dalam satu bangunan itu bisa menggunakan LAN. Kemudian kalau wide area network itu biasanya jaringan komputer lintas area. Jadi ini beda gedung, misalnya beda bangunan, itu bisa pakai WAN, bukan lagi menggunakan LAN. Kemudian ada internet. Internet ini sering kali kita gunakan, maksudnya di kehidupan kita sehari-hari itu sudah pasti menggunakan internet ya. Baik misalnya ketika kalian akan belajar, itu mengakses e-learning pakai internet, misalnya membuka YouTube pakai internet dan sebagainya. Kemudian ada intranet. Intranet itu adalah jaringan komputer internal yang terhubung dengan jaringan internet. Jadi dia yang intranet itu hanya untuk internal, komputer internal saja. Kemudian kalau extranet itu jaringan yang menghubungkan intranet antara dua atau lebih perusahaan. Jadi jaringan komputer internal di satu perusahaan itu dihubungkan dengan jaringan komputer internal di perusahaan lain. Kemudian ada VPN atau Virtual Private Network, yaitu merupakan jaringan antar internet dengan memanfaatkan teknologi pengacakan data atau encryption dan teknologi pengujian keabsahan data. Kemudian kita lanjut. Ini adalah beberapa contoh situsi atau maksudnya contoh-contoh e-commerce. Ini saya cari di Google, itu kalian juga bisa cari. Di sini situsi atau marketplace itu ada Kaskus, Tokopedia, Bukalapak, tokobagus.com, Berniaga dan sebagainya. Ini ada juga sekarang itu yang sedang apa ya? Yang banyak juga penggunanya itu adalah Shopee ya, karena memang menurut saya lebih mudah gitu menggunakannya. Kemudian ada B2C atau business to consumer, business to customer, yaitu ada bineka.com, ada Lazada. Kenapa dia dikatakan B2C? Karena memang dia adalah perusahaan tersendiri gitu yang menjual barang-barang itu. Kalau misalnya situs ini kayak Kaskus atau Tokopedia itu yang menjual itu kan memang konsumen kan, orang yang menitipkan barangnya di Kaskus, Tokopedia kemudian dijualkan. Jadi dia makanya situs itu sering disebut dengan marketplace. Jadi dia hanya menyediakan satu pasar di mana para pembeli dan penjual itu bisa menjual barangnya di situ, menjual belikan barangnya di situ. Kemudian ada B2B, itu ada Shopify, kemudian Indo Trading, ada Daily Deals, Groupon, ada Living Social dan sebagainya. Ini hanya contoh saja ya. Kalian bisa cari lagi apa saja yang termasuk situsi, B2C atau B2B. Kemudian ini adalah perkembangan data e-commerce Indonesia, tapi saya belum tahu data terbarunya. Ini adalah sumber di tahun 2013, dari tahun 2013 ini kalian bisa lihat penggunanya itu banyak, dan pada saat itu yang merajai ya, bukan merajai, maksudnya terbanyaknya itu adalah Kaskus pada saat itu di 2013. Tapi kalau dari penglihatan saya, Kaskus sekarang sudah mulai menurun dan sudah banyak yang menggantikan atau ada marketplace lain yang lebih menyaingi Kaskus tersebut gitu.
Ini kalian bisa lihat transaksi, nilai transaksinya, kemudian jumlah transaksinya berapa, dan sebagainya. Oke, ini ada Kaskus, Bagus, ini adalah yang berbentuk diagramnya. Oke, untuk materi hari ini saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.